Maka Nabi bilang, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tukafi'uhu fad'ulah. Siapa orang mengulurkan kebaikan kepada Anda, balas. Kalau Anda tak mampu balas, doain. Kalau buat Nabi bukan doain, tapi baca sholawat. Maka Tuan musannif kita sesudah 2 kalimat syahadat mengucapkan sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Kedua, kenapa Tuan musannif membaca salawat? Nabi sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Kata Nabi, siapa orang punya buku, ngarang kitab atau beli kitab, lalu dia tulis sholawat kepadaku dalam kitab yang dia punya, seperti Tuan musannif kita nulis sholawat, niscaya kata Nabi, malaikat yang ada di langit tidak henti-henti memohonkan ampun atas dosa yang dilakukan oleh orang tersebut selama tulisan sholawat itu masih ada di dalam kitabnya dia. Tuan musannif berkeinginan betul agar supaya kitabnya, agar supaya mendapatkan keberkahan permohonan istighfar malaikat untuk dirinya, maka ditulislah di dalam kitabnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa beliau, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbi as-sadatil abrar. Saudara, salawat itu artinya apa? Salawat itu, saudara, artinya adalah ar-rahmatul maqrunatu bit-ta'zimi. Salawat itu adalah rahmat yang disertai dengan penghormatan setinggi-tingginya. Kita orang, saudara, tidak mengenal sesungguhnya Nabi Muhammad, kecuali yang mengenal Nabi penciptanya saja. La ya'rifu qadran Nabi illa khaliqun Nabi. Tidak mengenal kadar ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan penciptanya saja. Coba perhatikan dalam salawat yang kita sering baca. Yang pendek dah, Allahumma sholli ala Muhammad umpamanya. Coba lihat ayat Al-Qur'annya di surat Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman. Allah tidak nyatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai muslim, enggak. Allah enggak tegur muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai muslim. Sallu alaihi, wahai orang punya iman, ayo pada baca sholawat sama Nabi Muhammad. Coba lihat, kenapa yang Allah suruh orang mukmin, bukan orang muslim, tidak sedikit ngakunya beragama Islam, KTP-nya Islam, baca sholawatnya, malesnya minta ampun. Males dia. Padahal dia muslim,
Karena memang Allah tidak tegur muslim, yang tegur siapa yang punya iman, ikatan keimanan. Sallu, ayo banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Maka saudara, Imam Al-Bayyumi, ulama besar Mesir, ditanya, Tuan, berapa Anda baca sholawat kepada Nabi? Saya itu kalau lagi males dalam sehari 100.000 kali. Kalau lagi males 100.000 kali. Kita semangatnya aja orang datang. Begitu. Ini malas. Saking apanya? Mematuhi perintah Allah. Sallu, Allah suruh yang ngasih makan kita untuk baca sholawat sama Nabi. Nih, coba perhatiin. Sallu alaihi, ayo pada baca sholawat. Kita bacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Pendeknya begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin udah kita bedah Sayyidina. Apa artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemimpin kami Muhammad. Bahasa baratanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad tuh bahasa baratanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Coba perhatiin, Allah nyuruh kita baca sholawat, kita balik nyuruh. Allah nyuruh. Kita nanya sahabat sama Nabi, Nabi gimana cara baca sholawat ini? Allah suruh nih. Di Bukhari Allah Nabi jawab, ini bimbing ini. Ente baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin innaka Hamidum Majid sampai. Maknanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat kepada Muhammad. Kenapa Nabi ajarkan begini? Enggak kemudian diajarkan ana usolli ala Muhammad, aku bersolawat, nahnu nusolli, kami bersolawat. Enggak. Ya Allah, solawatlah kepada Nabi. Kenapa nyuruh malah balik nyuruh? Sebab kadar Nabi Muhammad kita enggak paham. Yang paham Allah saja. Karena itu ya Allah, saya ini sebagai umat tahu Nabi Muhammadnya secuil. Padahal Nabi Muhammad ini tingginya di matamu luar biasa. Kalau saya yang bersolawat, ya Rabb, alangkah dikitnya rahmat yang diberikan. Saya balikin aja sama Engkau yang nyipta, yang paham, yang tahu luhurnya Nabi Muhammad, Engkau saja. Begitu. Saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad, sampai saudara di dalam kitab sejarah Imam Al-Halabi tulis di dalam kitabnya Insanul Uyun, satu dari sekian banyak kitab sejarah Nabi Muhammad. Apa dibilang di sana? Fala yamurru an-nabiyyu bihajarin wala bishajarin illa wa yaqul as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi itu kalau lewat tidaklah melewati pohon-pohonan ataukah bebatuan, melainkan pohon itu terdengar oleh telinga para sahabat. Itu pohon mengucap as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pohon aja bersolawat sama Nabi Muhammad. Pohon, batu bersolawat sama Nabi Muhammad. Dan di antara pohon yang bacaannya solawat adalah pohon kelapa. Pohon kelapa tuh yang dibaca saban goyang-goyangnya sallallahu ala Muhammad. Lihat hasilnya kelapa. Karena demen baca solawat,
di gunung hidup, di laut hidup 10.000, sekelilingnya asin, airnya manis. Kelapa aponya aja manfaat, buahnya manfaat, airnya manfaat, batoknya manfaat, baloknya manfaat, apalagi ya, lidinya manfaat, daunnya manfaat, apanya aja. Kenapa? Bersolawat sama Nabi. Maknanya, kalau kita pengen di zaman senang hidup, di zaman susah hidup, di zaman makmur hidup, krisis hidup, keluarga kita manfaat semuanya, anak kita nurut, bini kita baik, contoh pohon kelapa, banyak-banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat, saudara, ini Nabi bukan sembarang Nabi, Nabi yang sangat agung. Dulu Nabi Adam alaihi salam, waktu dicipta Siti Hawa, udah main pegang aja. Orang laki begitu, biar kata pakai pici, lihat cewek, itu orang yang rajin ke masjid, apalagi yang agak ke masjidnya. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Itu begitu, itu begitu. Ini Nabi Adam ternyata begitu. Udah pengen pegang aja, kata Allah, Adam sabar. Kalau pengen halal, bayar mahar dulu. Kudu ada mas kawinnya, kudu. Apa mas kawinnya ya Rob? Baca sholawat sama Nabi Muhammad. Maka baca Nabi Adam 10 kali sallallahu alaihi Muhammad. Mas kawinnya halallah menyetubuhi Siti Hawa, berojol kita anak cucunya, utang budi sama Nabi Muhammad. Kalau enggak itu zina dia, karena enggak ada bayar mas kawin. Kenapa? Penting kita baca sholawat biar hati kita tenang. Enggak dikit-dikit bid'ah syirik, penyebabnya satu, kurang baca sholawat. Itu aja. Kenapa orang dikit-dikit, oh itu bid'ah, itu syirik, itu bid'ah, itu syirik? Cek hidupnya, pastikan kurang baca sholawat. Kalau orang tukang baca sholawat, enggak bakalan gampang sembarangan menuduh kepada saudaranya seagama, karena dia dididik oleh nabinya. Kata Nabi Muhammad, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Siapa orang menuduh temannya syirik, maka kalimat ini bid'ah, kafir, TBC, tahayul bid'ah khurafat, menuduh begitu, maka kalimat ini akan berpulang di antara yang menuduh dan yang dituduh. Bila mana yang dituduh itu di mata agama tidak syirik, pastikan kita yang mengata syirik detik itu juga keluar dari Islam, dari umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih, maka muslim tidak kotor mulutnya, nggak gampang syirik, bid'ah. Cek dulu, hati-hati. Muslim tidak kaku, muslim tidak gampang, muslim tidak keras. Muslim itu lembut karena dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu apa tujuan baca sholawat ini, saudara? Baca sholawat kita ini tujuannya memintakan rahmat kepada Allah, yang mana rahmat itu dalam setiap waktu Allah curahkan untuk diberikan pertambahan atas keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad. Sebab al-kamil yakbalul kamal, orang yang sempurna itu masih menerima kesempurnaan. Orang sempurna itu masih menerima
kesempurnaan. Di Barata ada orang kaya, dibagi duit, mau nggak? Masih menerima walaupun banyak duit. Kalau dibagi duit mau. Walaupun Nabi banyak rahmat, kita mintakan rahmat kepada Allah, masih menerima. Dan memang Allah yang suruh dalam Al-Quran, sallu alaihi wasallimu taslima. Inilah rahasianya kenapa kita disuruh untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, manfaat baca sholawat ini teramat sangat banyak. Setidak-tidaknya ada 10 manfaat besar daripada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, kita mendapatkan solawat dari Allah. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bahasa kampungnya, kita ngasih beras seliter dikasih 10 liter, 10 liter ngasih 100, dikasih 100 1000. Kita diem aja nggak tertarik, ini orang dicurigai akalnya. Baca sholawat sekali kepada Nabi, Allah kasih 10, luberannya banyak. Luberannya, gelas sudah penuh, kita isi luberannya sama kita lagi, dan banyak saudara. Dua, dengan kita baca sholawat mendapatkan syafaat besar daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, dengan kita baca sholawat kita meneladani para malaikat, karena dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi. Malaikat yang mengerti tentang apa yang dimaui Allah bersolat sama Nabi, maka kita ikut ama yang mengerti ini, bergandengan dengan malaikat. Ini besar. Keempat, kita menyalahi perilaku orang munafik, perilaku orang kafir yang tidak demen bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ada baca solawat meriang, ada orang baca solawat meriang, sampai ada orang diri, ya Nabi salam alaika, dia puyeng. Kalau baca hadis, setan kalau dengar baca solawat puyeng. Saya ngeri ketika ada orang baca sholawat puyeng. Jangan-jangan kerasukan setan, jangan-jangan. Sebab sholawat ini didemenin saudara, Allah sama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kelima, sholawat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita menjadi rontok adanya saudara. Begitu sholawat tuh, karena sholawat ini menyebabkan hajat-hajat kita mudah untuk diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap doa yang dipanjatkan akan terdindingi kecuali melalui bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita rajin bersolawat, qudiyat hajatuka, hajatmu akan dipenuhi. Orang yang baca solawat, lihat para sahabat, kenapa hidupnya nggak susah walaupun nampak susah? Karena dia dapat cahaya solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7, manfaat solawat, hati kita menjadi tenang, pikiran kita bercahaya. Al-Quran bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan Imam Qadiyat menjelaskan dalam salah satu tafsirnya, zikrullah nama lain Nabi Muhammad. Ketahuilah, dengan menyebut Nabi yang nama lainnya zikrullah, hati menjadi tentram adanya. Yang pusing karena darah rendah, karena dana rendah, itu karena kurang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, menyebabkan orang akan selamat daripada nerakanya Allah berkat sholawat. Kesembilan, dia akan masuk ke dalam surganya Allah berkat sholawat. Dan kesepuluh, dapat salam sejahtera dari Allah berkat bersolawat salam kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian saudara, di sini dijelaskan wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Siapa itu keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi itu saudara adalah dalam bab zakat Bani Hashim, Bani Muttalib. Dalam bab doa semua yang bertakwa adalah keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi itu anak cucunya Nabi. Kita minta dalam salat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Di hatinya ama anak cucunya benci. Ini wa ala alinya, ini bagaimana ini dia wa ala ali? Ini jadi bermasalah di dalam hatinya. Sebab itu ya kita wa ala ali, keluarganya Nabi Muhammad. Terus wasahbihi, sahabat Nabi Muhammad. Siapa tuh sahabat? Orang yang bertemu Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad saat hidupnya Nabi Muhammad, sesudah menjadi nabinya Nabi Muhammad, meski dia buta, meski dia masih kecil, asal ketemu Nabi lihat dia atau dia lihat Nabi, ketemunya di bumi, nabinya masih hidup, nabinya udah diangkat menjadi nabi, maka dia sahabat. Waraqah bin Naufal, meski dia beriman sama Nabi Muhammad tapi belum diangkat menjadi rasul, maka tidak menjadi sahabat adanya. Abu Jahal ketemu sama Nabi Muhammad tapi tidak beriman, tidak jadi sahabat. Ada lagi namanya Uwais Al-Qarani, tinggalnya di Yaman. Nabi ada di Madinah, masih hidup, nggak pernah ketemu sampai Nabi wafat. Uwais Al-Qarani bukan sahabat, karena sahabat kudu ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Maka sahabat Nabi itu saudara orang mulia-mulia. Kita nggak boleh berkata buruk sama sahabat Nabi, nggak boleh sama sahabat Nabi kita berkata yang tidak-tidak. Nabi bilang ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang, lewat siapa saja kita ikut ke Rasulullah itu kita dapetin hidayah. As-sadatil abror, sahabat itu pemimpin al-abror yang baik-baik, yang mulia-mulia. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang jelek-jelek, yang buruk akhlaknya, tidak ada. Bersolawat kepada Nabi ini adalah ibadah paling tingginya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang pengen dekat dengan Allah dan Rasulnya. Salat kita kalau nggak baca salawat ama Nabi tidak sah, sebab salawat ama Nabi merupakan rukun salat. Ini menunjukkan bersolawat ama Nabi sangat tinggi nilainya. Karena itu Tuan Musonib menutup sesudah dua kalimat syahadat dengan bacaan sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya dari mata luar, dipersilakan. Baik Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sudah mau meninggal, anak Allah katanya sakit sekali, Nabi Muhammad juga katanya sakit, apalagi kita sebagai manusia itu bagaimana? Tadi ada yang bilang kalau malaikat itu ada yang selalu kerja, cabut nyawa segala hal itu. Jadi yang ditanya apanya itu? Cabut nyawa itu sakit. Jadi yang namanya dicabut nyawa itu semuanya adalah sakit. Nabi menyampaikan bahwa dicabut nyawa itu seumpama kita dibacok badan kita 300 kali bacokan masih ringan.
dibanding nyawa dicabut. Saking sakitnya dicabut nyawa. Tapi akan berbeda bila orang itu baik, bila orang itu tidak baik. Kata Nabi, kalau orang itu baik, maka nyawa itu dicabut seperti rambut yang ada di adonan. Adonan tepung, rambut dicabut. Goyang gak tepungnya? Goyang gak? Ini siapa yang pernah ngadonin bikin molen tuh, molen? Jangan jawab-jawab kalau kagak nih. Ada rambut tuh di adonan, kita cabut. Adonannya goyang gak? Kagak. Itu orang beriman, nyawanya dicabut, enggak berasa dia. Namun bila dia ahli maksiat, kata Nabi sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Abu Laits As-Samarqandi, bila orang jahat, kata Nabi, orang tidak baik, nyawa dicabut kayak besi yang ada di kulit kambing yang busuk. Kulit kambing busuk ada besinya, kalau ditarik ngikut, kayak begitu sakitnya. Maka sekaranglah saatnya kita berbenah supaya kita meninggal dalam keadaan ringan menghadapi sakaratul maut. Maka ada doa diajarkan tuh, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tuhan kasih kami ringan dalam sakaratul mautnya, saking beratnya sakaratul maut. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Iya. Kami mempertanyakan itu bagian daripada sholat awal waktu itu apa benar begitu titik harus sholat? Apa atau ada penjelasan pencerahan yang lain yang dimaksud dengan awal waktu? Oh baik. Sebetulnya berbicara tentang sholat, begitu juga ajaran-ajaran yang lain, kita harus fahami betul tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jagat raya ini. Al-Quran gambarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini hadir sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmat umum. Kedua, Nabi ini hadir sebagai rahmat spesial, double. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oleh karena Nabi ini pribadinya rahmat dan Islam itu hadir untuk merahmati semua, maka Nabi itu di dalam menyampaikan ajarannya tidak kaku. Karena itu berbicara sholatlah awal waktu. Bagaimana ini? Dilihat orang itu, apakah dia ada pekerjaan yang mendesak dia atau tidak. Kalau ada, kata Nabi, itu aja dulu. Seperti dalam hadis yang sahih, sahabat mau makan, makanan udah siap, dengar adzan. Kata Nabi, adzan Isya kali itu, hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, sahih, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu Isya udah datang, makanan udah siap, ente makan dulu. Ente makan dulu, jangan sholat dulu. Tuh, Nabi yang nyuruh nih, Nabi. Jadi hadis itu enggak boleh kita memahaminya sepotong. Ketika Nabi ditanya, ayul a'mali afdalu, amalan apa yang paling afdal? As-salatu fi awali waktiha, salat pada awal waktunya. Tapi Nabi bilang, Abu Hurairah mau makan,
Bilal adzan, kata Nabi, makan dulu. Hebatnya Nabi, namanya rahmatan lil alamin. Makan dulu. Udah makan. Kenapa? Jangan sampai sholat mikirin makan. Masih mendingan makan mikirin sholat. Maka saking hebatnya Rasulullah tidak kaku. Bagi siapa yang disuruh awal waktu, bagi siapa yang tidak disuruh awal, tapi masih kategorinya awal waktu. Contoh, ada orang naik mobil, no, di samping ada tol samping gede ini, tol Jakarta Merak, kedengeran dari Parung Jaya, Parung Koret, no, pinggirnya dari masjid. Allahu Akbar, lagi naik mobil. Ini sholat kata Nabi waktu. Enggak begitu Rasulullah ajarkan, enggak kaku. Itu Rasulullah hebatnya. Udah ente niatin kilometer 13 ada rest area, ente sholat di situ. Agama tuh indahnya. Itu lagi naik mobil. Begitu juga dokter. Udah belek nih, mau sesar perempuan hamil. Udah dibelek, dengar sebelahnya, emang samping ruang bedahnya ada masjid, rumah sakitnya. Allah Akbar, kata dia sama pasien, sorry, Allah udah panggil, sholat awal waktu. Modar. Bukan begitu Islam. Timbang urusan dunia saja, makan masih boleh ditunda tuh sholat. Rasulullah yang nyuruh. Apatah lagi urusan agama, apatah lagi urusan nyawa. Itu agama. Dan Rasul itu indah ajarannya. Ama siapa begitu, yang kudu begini, ama yang nongkrong di gardu, suatu loh. Begitu tuh yang awal waktu. Ada yang bagaimana. Inilah indahnya Islam. Tidak kaku. Jadi tinggal muslim melihat saja. Kayak begitu. Kalau saudara lagi naik mobil, dengar suara adzan di samping tol, ndak usah ngerem mendadak, niatin ntar di rest area saya sholat. Kalau saudara seumpama ngaji begitu, ntar habis ngaji saya sholat. Itulah Rasulullah ajarkan. Enggak kaku. Rasulullah tuh hanya umatnya ada kalanya kalau kurang paham bisa kaku. Oleh karena itu indah ajarannya. Tinggal kita melihat di mana. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Semuanya diayomi oleh Nabi Muhammad. Itu indahnya Nabi. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah. Baik. Waalaikumsalam Bapak. Saya pernah baca selawat Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu tidak dikhususkan hanya untuk keluarganya, tapi seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi lebih luas, tidak hanya tercakup hanya keluarganya. Disebutkan dalam buku disebutkan bahwa itu sebenarnya mencakup seluruh umat Nabi Muhammad. Apa benar? Baik. Jadi saudara, karena lafad alun gitu, ini bahasa Arab, tentu memiliki arti. Alun tuh apa artinya dalam bahasa Arab? Dalam kamus vocabulary-nya alni, alun Nabi, maknanya banyak. Tadi kami sampaikan, kalau diperhatikan, kalau kita berbicara bab zakat, orang-orang yang diharamkan menerima zakat, kalau disebut keluarga Nabi, maknanya anak cucu daripada Muthalib dan Hashim. Karena dalam hadis yang sahihnya, inna hadhihi shadaqat hiya awsakhun nas fa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Hadisnya sahih. Kata Nabi, zakat ini adalah kotoran manusia. Dia tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad. Kalau ngikutin yang tadi Pak, itu orang ngambil zakat haram Pak. Wong ini Nabi nih yang ngomong.
Jadi kalimat keluarga itu banyak artinya. Bisa artinya anak cucu Nabi secara khusus kayak tadi, bisa artinya secara umum umatnya Nabi. Karena dalam Al-Quran ahlu Fir'aun, keluarganya Fir'aun, mananya pengikut Fir'aun. Jadi kalimat keluarga ini maknanya banyak. Karena itu dilihat lanjutannya bagaimana ini. Kalau tidak ada lanjutannya, benang merahnya, catatannya, maka dimaknakan seperti tadi. Keluarga mananya tidak sebatas anak cucu, tapi umum umatnya, agar supaya doa ini menyeluruh. Tapi kalau diberikan catatan seperti wa'ala alihi alladzina yutahhiruhumullahu tathhir, kepada keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah, ini nggak bisa umatnya, ini anak cucunya kalimat ini. Jadi kalimat yang tadi tidak salah bila kalimat keluarga ini tidak ada catatan tambahan. Keluarga Nabi kalimatnya segitu, maka cara penguraiannya ambil yang umum biar umat dapat juga begitu. Tapi ketika ada catatan tambahan, keluarganya Nabi yang ikut waktu sumpah ketika Nabi dengan, nah ini nggak masuk umatnya, ini sahabatnya aja yang lain nggak masuk. Jadi tergantung. Secara umum kalimat keluarga bisa berarti anak cucunya, dua bisa berarti daripada umatnya Nabi yang bertakwa, tiga keluarga itu bisa berarti umatnya Nabi mau takwa mau tidak, tapi beriman sama Nabi. Ini keluarga, maka mana yang relevan dengan materi yang disampaikan? Maka ini bisa masuk salah satu dari tiga ini. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.